Sebuah perubahan besar sedang terjadi di seluruh dunia. Ini bukan perubahan yang hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau dominasi teknologi, tetapi oleh penataan ulang kekuatan dan tujuan yang tenang dan gigih. Selama beberapa dekade, tatanan internasional dibentuk oleh segelintir negara barat, dengan model ekonomi dan filosofi politik mereka yang menjadi standar bagi seluruh dunia. Era itu kini memudar. Hari ini, 30 Juni 2025, kita menyaksikan konsolidasi kekuatan baru, koalisi negara-negara dari global selatan. Negara-negara ini tidak lagi puas hanya menjadi pengikut. Mereka melangkah maju untuk memimpin, didorong oleh sejarah kolonialisme yang sama dan keinginan bersama untuk masa depan yang lebih adil. Inilah kisah kebangkitan mereka. Gerakan ini bukanlah fenomena semalam. Ini adalah puncak dari tahun-tahun peningkatan kepercayaan diri, diversifikasi ekonomi, dan perubahan demografi. Negara-negara yang dulunya disebut sebagai negara berkembang, kini memiliki beberapa ekonomi paling dinamis dan populasi termuda di dunia. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan ide-ide baru. Dari pasar Jakarta yang ramai hingga inkubator teknologi di Sao Paulo, energi baru terasa nyata. Negara-negara ini memanfaatkan pengalaman unik mereka untuk mengusulkan solusi alternatif terhadap masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Masalah yang sulit dipecahkan oleh tatanan lama. Persatuan mereka tidak didasarkan pada penolakan terhadap utara, tetapi pada pembangunan sesuatu yang baru bagi diri mereka sendiri. Pilar utama dunia yang sedang berkembang ini adalah gagasan yang kuat, kerjasama di atas persaingan. Negara-negara selatan menyadari bahwa kekuatan kolektif mereka jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh satu negara saja. Mereka membangun aliansi, jalur perdagangan, dan institusi baru yang mencerminkan nilai-nilai dan prioritas mereka. Ini bukan tentang menciptakan blok saingan untuk menantang Barat dalam perang dingin baru. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan dunia multipolar yang lebih seimbang, di mana suara-suara yang beragam didengar dan dihormati. Tujuannya adalah untuk merancang sistem global yang bekerja untuk seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang yang beruntung. Ini adalah revolusi yang tenang terjadi bukan di medan perang, tetapi di ruang konferensi dan ruang rapat. Ambisinya sangat besar, begitu pula tantangannya. Negara-negara ini sangat beragam, dengan sistem politik, budaya, dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Membentuk front persatuan membutuhkan navigasi politik internal yang kompleks dan mengatasi kecurigaan historis. Selain itu, kekuatan-kekuatan yang sudah mapan tidak akan mudah menyerahkan pengaruh mereka. Namun, rasa peluang historis yang kuat menyatukan negara-negara yang sedang bangkit ini. Mereka percaya ini adalah momen mereka untuk membentuk kembali arsitektur global, untuk membangun sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan representatif dari dunia sebagaimana adanya. Kisah abad ke-21 mungkin adalah kisah tentang apakah mereka berhasil. Di jantung Chili, sebuah filosofi ekonomi baru secara resmi lahir. Ini disebut Perjanjian Santiago. Ini bukan hanya kesepakatan perdagangan lainnya. Ini adalah cetak biru yang berani untuk sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang sama sekali berbeda. Ditandatangani awalnya oleh kelompok inti negara-negara berpengaruh di Global South, perjanjian ini memprioritaskan keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial di atas keuntungan murni dan pertumbuhan tanpa henti. Perjanjian ini digagas dalam serangkaian pertemuan tertutup, jauh dari sorotan media Davos atau Wall Street. Arsiteknya adalah Menteri Keuangan, ahli ekologi, dan aktivis sosial dari seluruh Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara yang memiliki ketidakpuasan mendalam terhadap sistem keuangan global yang ada. Mereka berpendapat bahwa model lama telah menciptakan kekayaan yang luar biasa, tetapi dengan biaya yang menghancurkan bagi planet ini dan kohesi sosial. Prinsip-prinsip inti Perjanjian Santiago sangat revolusioner dalam kesederhanaannya. Pertama, perjanjian ini menetapkan metrik baru untuk keberhasilan ekonomi yang disebut Indeks Kemakmuran Terintegrasi (IPI). Indeks ini melampaui produk domestik bruto yang hanya mengukur aktivitas pasar. IPI mencakup faktor-faktor seperti kualitas udara dan air, tingkat melek huruf, hasil kesehatan masyarakat, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Di bawah sistem ini, negara yang mencemari sungainya untuk membangun lebih banyak pabrik akan melihat skor IPI-nya turun, bahkan jika PDB-nya naik. Ini secara fundamental mengubah insentif bagi pemerintah dan perusahaan.
memberi penghargaan kepada mereka yang berinvestasi dalam kesejahteraan manusia dan kesehatan lingkungan. Kedua, perjanjian ini menciptakan dana restorasi ekologi bersama yang dibiayai oleh pajak kecil atas semua transaksi keuangan lintas batas antar negara anggota. Dana ini didedikasikan untuk proyek-proyek lingkungan berskala besar seperti reboisasi Amazon, restorasi hutan bakau di Indonesia, dan memerangi penggurunan di Sahel. Ini adalah contoh kuat kerjasama Selatan-Selatan, di mana negara-negara mengumpulkan sumber daya mereka untuk memecahkan masalah bersama tanpa bergantung pada bantuan dari utara. Dana ini dikelola secara transparan oleh Dewan dengan perwakilan dari setiap negara penandatangan nih, memastikan bahwa proyek-proyek dipilih berdasarkan kelayakan ilmiah dan dampak komunitas, bukan favoritisme politik. Akhirnya, Perjanjian Santiago memperjuangkan standar baru untuk perdagangan internasional. Perjanjian ini mengamanatkan bahwa semua barang yang diperdagangkan di dalam blok harus memenuhi standar lingkungan dan tenaga kerja yang ketat. Ini berarti tidak ada produk yang dibuat dengan pekerja anak, tidak ada barang yang diproduksi dengan menebang hutan hujan, dan tidak ada proses manufaktur yang membuang limbah beracun. Meskipun ini dapat meningkatkan biaya beberapa barang dalam jangka pendek, visi jangka panjangnya adalah menciptakan pasar yang menghargai produsen etis dan memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Ini adalah tantangan langsung terhadap dinamika perlombaan menuju dasar yang telah menjadi ciri perdagangan global selama beberapa dekade yang bertujuan untuk meningkatkan standar bagi semua orang. Pertemuan besar pertama para penandatangan Perjanjian Santiago dan sekutu mereka diadakan di Jakarta, Indonesia. Ini adalah pilihan yang disengaja. Sebagai ibu kota negara terpadat keempat di dunia dan pusat perdagangan serta budaya yang ramai, Jakarta melambangkan energi dinamis dari negara-negara selatan yang sedang bangkit. Acara ini tidak disebut sebagai KTT atau forum, melainkan konferensi dunia baru. Nama itu sendiri adalah pernyataan niat ini bukan tentang mereformasi dunia lama, tetapi tentang membayangkan dunia baru. Delegasi dari lebih 80 negara memenuhi Jakarta Convention Center bukan sebagai pemohon yang mencari bantuan, tetapi sebagai mitra setara dalam dialog bersejarah. Suasana sangat bersemangat dengan kemungkinan dan tujuan bersama. Salah satu perubahan paling mencolok pada konferensi ini adalah linguistik. Selama beberapa dekade, bahasa Inggris telah menjadi bahasa diplomasi global yang tak terbantahkan. Di Jakarta, norma ini dengan lembut namun tegas dikesampingkan. Bahasa resmi konferensi adalah flags or nameplates showing Arabic, Indonesian, Portuguese languages, delegates using translation headsets equally. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, Portugis, dan Swahili mewakili wilayah linguistik utama Global South. Meskipun layanan terjemahan tersedia untuk semua, pesannya jelas, bahasa kami sama valid dan pentingnya dengan bahasa lainnya. Tindakan sederhana ini sangat memberdayakan. Ini menggeser pusat gravitasi, memaksa diplomat dari setiap sudut dunia untuk beradaptasi dan mendengarkan dengan cara baru. Itu adalah penolakan yang halus namun kuat terhadap gagasan bahwa satu budaya harus mendominasi wacana global. Agenda konferensi mencerminkan semangat baru ini. Sesi pleno tidak berfokus pada persaingan geopolitik atau aliansi militer. Sebaliknya, mereka didedikasikan untuk diskusi praktis tentang implementasi Perjanjian Santiago. Ada panel tentang Brazilian farmers using sustainable techniques, agricultural innovation panels with Brazilian expert distribute equally, teknik pertanian berkelanjutan yang dipelopori di Brasil, teknologi konservasi air yang dikembangkan di Arab Saudi, dan platform pendidikan digital yang dibuat di India. Penekanannya adalah pada berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Delegasi berbicara tentang membangun jembatan kerjasama, bukan tembok persaingan. Konferensi itu adalah pasar ide, di mana seorang menteri dari Nigeria dapat belajar dari pengalaman seorang perencana kota dari Kolombia. Apa yang muncul dari Jakarta lebih dari sekadar komunike. Itu adalah budaya diplomatik baru. Budaya ini menghargai pembangunan konsensus daripada konfrontasi, kolaborasi daripada pemaksaan. Pemimpin muda dan aktivis masyarakat sipil diberi peran penting. Suara dan perspektif mereka diintegrasikan ke dalam proses utama. Ini sangat kontras dengan sifat kaku dan hierarkis dari pertemuan diplomatik tradisional. Semangat Jakarta menjadi singkatan untuk pendekatan baru ini. Pendekatan yang lebih inklusif,
lebih berwawasan ke depan, dan lebih penuh harapan. Ini menandakan bahwa Global South tidak hanya membangun sistem ekonomi baru, tetapi juga cara baru bagi negara-negara di dunia untuk berhubungan satu sama lain. Mungkin aspek yang paling banyak dibicarakan dari konferensi dunia baru bukanlah siapa yang hadir, tetapi siapa yang tidak hadir. Amerika Serikat, satu-satunya negara adidaya di dunia selama lebih dari 3 dekade, tidak diundang. Ini bukan sebuah kelalaian. Ini adalah keputusan yang diperhitungkan. Para penyelenggara menjelaskan bahwa konferensi ini dimaksudkan agar negara-negara global selatan dapat mengordinasikan agenda mereka sendiri terlebih dahulu, bebas dari daya tarik gravitasi Washington yang luar biasa. Mereka berpendapat bahwa agar dialog yang benar-benar baru dapat dimulai, monolog lama harus dihentikan. Tujuannya bukan untuk memusuhi Amerika Serikat, tetapi untuk menciptakan ruang di mana percakapan yang berbeda dapat berkembang tanpa didominasi oleh kekhawatiran dan prioritas satu negara yang kuat. Reaksi dari Washington dan sekutu tradisionalnya di Eropa adalah campuran ketidakpercayaan, kemarahan, dan penolakan. Beberapa komentator di media barat mengecam langkah tersebut sebagai penghinaan yang provokatif, sebuah tanda terbentuknya aliansi anti-Amerika yang baru. Mereka meramalkan konferensi itu akan gagal dengan alasan bahwa tidak ada kemajuan global yang berarti yang dapat dicapai tanpa kepemimpinan dan dukungan finansial Amerika. Yang lain mengadopsi nada yang lebih merendahkan, memperlakukan pertemuan Jakarta sebagai acara kecil, ajang diskusi bagi negara-negara berkembang yang akan memiliki sedikit dampak di dunia nyata. Mereka gagal memahami kekuatan simbolis dari momen tersebut dan keinginan mendalam akan otonomi yang memotivasi keputusan tersebut. Namun di balik sikap publik, pengecualian tersebut mengirimkan gelombang kejutan melalui lembaga-lembaga kebijakan luar negeri negara-negara G7. Untuk pertama kalinya, sebuah acara global besar berlangsung tanpa mereka sebagai pusatnya. Ini adalah ilustrasi nyata dari pengaruh mereka yang semakin berkurang di dunia yang semakin multipolar. Konferensi di Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar dunia mampu mengorganisir dirinya sendiri dan menetapkan agendanya sendiri. Ini memaksa momen introspeksi di ibu kota barat. Apakah pendekatan mereka terhadap tata kelola global sudah ketinggalan zaman? Apakah mereka terlalu terbiasa mendikte persyaratan? Keheningan dari Jakarta dalam banyak hal lebih nyaring daripada deklarasi apapun. Para penyelenggara konferensi menyatakan bahwa pintu tidak tertutup secara permanen. Mereka berkomunikasi melalui jalur belakang, bahwa setelah Global Selatan mengonsolidasikan platformnya sendiri, Perjanjian Santiago, mereka akan siap untuk terlibat dengan Utara sebagai blok yang setara. Pesannya sederhana, kami menginginkan kemitraan, bukan hubungan patronase. Ini merupakan pergeseran mendasar dalam dinamika kekuatan global. Dunia tidak lagi hanya terbagi antara timur dan barat, tetapi semakin antara utara yang mapan dan selatan yang sedang bangkit. Kekuatan super yang tidak diundang kini dihadapkan pada pilihan beradaptasi dengan realitas baru ini atau berisiko tertinggal. Dalam sebuah langkah yang tak terbayangkan 1 dekade lalu, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih untuk memindahkan sebagian besar kantor pusatnya dari New York dan Jenewa ke Nairobi, Kenya. Keputusan ini, jujur saja, adalah puncak dari lobi bertahun-tahun oleh Uni Afrika dan sekutunya di negara-negara selatan. Mereka berpendapat bahwa institusi PBB harus lebih dekat dengan masyarakat yang mereka layani dan tantangan yang harus mereka atasi. Menempatkan operasi inti PBB di Afrika, sebuah benua dengan populasi termuda di dunia. Dan Anda tahu beberapa masalah kemanusiaan dan lingkungan yang paling mendesak, disajikan sebagai komitmen kuat terhadap tata kelola global yang lebih terdesentralisasi dan representatif. Simbolisme dari langkah ini sangat besar. Selama lebih dari 75 tahun, markas besar PBB di New York telah menjadi simbol tatanan pasca Perang Dunia Kedua yang didominasi oleh kekuatan pemenang. Pindah ke Nairobi melambangkan pemutusan definitif dengan masa lalu itu. Ini menandakan bahwa pusat gravitasi dunia bergeser ke selatan. Nairobi, sebuah kota metropolitan yang dinamis dan berkembang, dipilih karena infrastruktur modernnya, perannya sebagai pusat diplomatik regional, dan lokasinya di persimpangan Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Langkah ini bukan hanya logistik, itu adalah pernyataan mendalam tentang di mana masa depan kerjasama global akan ditempa. Implikasi praktisnya transformatif.
memiliki lembaga-lembaga PBBB utama seperti Program Lingkungan, UNEP, dan Program Permukiman Manusia, UN Habitat, yang sudah berbasis di Nairobi, memberikan fondasi yang kuat. Sekarang, Dewan dan Komite Utama yang menangani pembangunan, penjaga perdamaian, dan urusan sosial juga akan mengadakan sesi utama mereka di sana. Kedekatan ini akan memungkinkan para diplomat dan pembuat kebijakan untuk memiliki pemahaman yang lebih langsung dan bernuansa tentang masalah di lapangan. Akan lebih sulit untuk memperdebatkan kemiskinan dari Menara Gading ketika realitas permukiman kumuh perkotaan dan tantangan pembangunan pedesaan hanya berjarak singkat. Langkah ini bertujuan untuk membuat PBB lebih efektif, lebih empatik, dan jujur saja lebih terhubung dengan dunia yang harus dilayaninya. Tentu saja, transisi ini bukannya tanpa kesulitan. Ada hambatan logistik besar yang harus diatasi, dan beberapa staf dari negara-negara barat dapat dimengerti enggan untuk pindah. Beberapa kekuatan mapan diam-diam menolak langkah ini, melihatnya sebagai erosi lebih lanjut dari pengaruh mereka. Namun, dukungan luar biasa dari Majelis Umum yang didorong oleh blok suara terpadu dari negara-negara selatan membuat keputusan ini tidak dapat diubah. Pembangunan kampus baru PBB di Nairobi telah menjadi proyek kebanggaan besar bagi Kenya dan bagi Afrika secara keseluruhan. Ini berdiri sebagai manifestasi fisik utama dari era baru Parlemen Dunia akhirnya bergerak lebih dekat ke sebagian besar penduduk dunia. Di Brasil, bangkitnya global selatan terasa sangat pribadi dan nasional. Bagi Liana, seorang ahli agroekologi muda dari negara bagian Para, Perjanjian Santiago adalah penyelamat. Dia bekerja dengan komunitas petani kecil di Amazon untuk mengembangkan alternatif berkelanjutan untuk peternakan sapi dan budidaya kedelai, yang telah menyebabkan deforestasi selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, ekonomi dunia mengatakan kepada kami bahwa hutan ini hanya berharga jika ditebang. Jelasnya, tangannya menunjuk ke pepohonan tinggi di sekelilingnya. Perjanjian Santiago mengatakan sebaliknya. Dikatakan keanekaragaman hayati kita, air bersih kita, hutan kita yang berdiri, inilah kekayaan sejati. Ini memberi nilai pada pekerjaan kita dalam skala global. Harapannya nyata. Dia melihat masa depan di mana komunitasnya dapat makmur dengan melindungi hutan, bukan menghancurkannya. Sentimen ini digaungkan di koridor kekuasaan di Brasilia. Pemerintah Brasil telah merangkul perannya sebagai pemimpin dalam koalisi baru ini. Sebagai negara adidaya pertanian dan penjaga hutan hujan terbesar di dunia, Brasil memiliki posisi unik untuk menjembatani dunia pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Seorang diplomat junior, Tiago, yang mengerjakan draft awal perjanjian tersebut, merasakan tujuan historis yang mendalam. Generasi orang tua saya melihat Brasil mencoba menjadi seperti Amerika atau Eropa, katanya. Generasi saya percaya Brasil harus menjadi lebih seperti dirinya sendiri. Jalan kita menuju kemakmuran tidak bisa menjadi tiruan dari utara. Kita memiliki kekuatan kita sendiri, budaya kita sendiri, solusi kita sendiri untuk ditawarkan kepada dunia. Namun, tantangannya sangat besar. Brasil adalah negara dengan ketidaksetaraan yang mendalam dan kepentingan agribisnis yang kuat menolak standar ekologi baru. Pertempuran politik untuk sepenuhnya menerapkan perjanjian Santiago di dalam negeri sangat sengit. Satu hal untuk menandatangani perjanjian di negara lain, kata seorang jurnalis veteran di São Paulo. Hal lain untuk mengubah insentif ekonomi bagi petani kedelai di Mato Grosso. Ini adalah ujian sebenarnya. Bisakah kita menerjemahkan ide-ide indah ini menjadi kenyataan bagi rakyat kita sendiri? Ketegangan antara ambisi internasional negara yang berani dan politik domestiknya yang kompleks adalah tema sentral perjalanan Brasil di era baru ini. Meskipun ada rintangan, suasana yang berlaku di kalangan generasi muda adalah optimisme. Mereka melihat Brasil bukan sebagai mitra junior bagi Barat, tetapi sebagai arsitek kunci dari masa depan global yang lebih berkelanjutan. Mahasiswa di Rio de Janeiro dan Salvador sedang mempelajari indeks kemakmuran terpadu, memperdebatkan kelebihannya, dan mengusulkan cara untuk memperbaikinya. Mereka belajar bahasa Mandarin dan Swahili, bukan hanya bahasa Inggris. Mereka terhubung dengan rekan-rekan mereka di Indonesia dan Afrika Selatan melalui media sosial, berbagi ide, dan membangun rasa identitas bersama. Bagi mereka, bangkitnya Selatan bukanlah tren geopolitik yang abstrak. Itu adalah dunia yang mereka warisi dan bentuk secara aktif. Indonesia, sebuah kepulauan luas dengan lebih dari 17.000 pulau, berada di jantung dialog global baru.
dan rakyatnya merasakan perubahan ini dengan sangat jelas. Bagi seorang pengusaha teknologi muda bernama Rini di Jakarta, menjadi tuan rumah konferensi dunia baru adalah sumber kebanggaan nasional yang luar biasa. Perusahaan rintisan miliknya mengembangkan aplikasi seluler yang menghubungkan nelayan skala kecil dengan pasar lokal, membantu mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan menangkap ikan secara lebih berkelanjutan. Sudah lama sekali kita selalu melihat ke Silicon Valley untuk segalanya, katanya. Tapi sekarang, kita membangun solusi kita sendiri untuk masalah kita sendiri. Konferensi ini menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta adalah pusat inovasi. Kita tidak hanya mengikuti tren, kita menciptakannya. Ambisinya adalah memperluas aplikasi miliknya ke seluruh kepulauan dan kemudian mengekspor model ini ke Filipina dan Malaysia. Para pemimpin bangsa melihat momen ini sebagai pemenuhan takdir sejarah Indonesia. Presiden Soekarno adalah tokoh kunci dalam konferensi Bandung tahun 1955. Cikal bakal gerakan non-blok. Para pemimpin saat ini merasa mereka sedang menyelesaikan perjalanan itu. Kebijakan luar negeri, kita selalu bebas dan aktif. Jelas seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri. Selama beberapa dekade, itu berarti menavigasi di antara kekuatan-kekuatan besar. Hari ini, itu berarti memimpin konstelasi kekuatan baru. Perjanjian Santiago dan Konferensi Jakarta adalah ekspresi modern dari semangat Bandung. Kita tidak memilih antara Washington dan Beijing. Kita memilih jalan kita sendiri dengan mitra kita di selatan. Namun, tantangan dalam memerintah negara yang begitu beragam dan terfragmentasi secara geografis sangat besar. Dari Provinsi Aceh yang mayoritas Muslim taat, hingga wilayah Papua yang mayoritas Kristen, menjaga persatuan nasional adalah tindakan penyeimbang yang konstan. Menerapkan standar perdagangan yang adil dan ekologis dari Perjanjian Santiago di ribuan pulau dengan tingkat pembangunan yang bervariasi adalah tugas yang monumental. Seorang pemimpin komunitas di Bali, tempat yang bergantung pada pariwisata internasional, khawatir tentang transisi ini. Kami mendukung ide ekonomi yang lebih hijau, katanya. Tetapi kami membutuhkan dukungan untuk melakukan perubahan. Hotel-hotel kami, transportasi kami, semuanya perlu dimodernisasi. Janji-janji yang dibuat di Jakarta harus sampai ke desa-desa di sini. Namun, rasa optimisme yang kuat meresapi negara ini didorong oleh populasi mudanya dan kelas menengah yang tumbuh. Mereka melihat keragaman Indonesia bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai sumber ketahanan dan kreativitas. Mereka bangga dengan masyarakat pluralistik mereka dan peran mereka sebagai jembatan antara Asia, Pasifik, dan Samudra Hindia. Anak-anak muda Indonesia belajar tentang program-program sosial Brasil dan proses rekonsiliasi Afrika Selatan, melihatnya sebagai model yang relevan. Mereka percaya pengalaman bangsa mereka dalam mengelola persatuan dalam keragaman, memberi mereka suara unik dalam membentuk dunia multipolar yang lebih kooperatif dan toleran. Di Afrika Selatan, warisan apartheid masih membayangi, membuat cita-cita keadilan sosial dalam Perjanjian Santiago sangat bergema. Bagi Nonle, seorang mahasiswa dan aktivis di Cape Town, kebangkitan negara-negara selatan adalah kelanjutan dari perjuangan pembebasan. Orang tua kami berjuang untuk kebebasan politik, katanya dengan penuh semangat. Generasi kami berjuang untuk kebebasan ekonomi. Sistem global telah dicurangi terhadap kami selama berabad-abad. Perjanjian Santiago adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami. Ini tentang membangun dunia di mana kekayaan Afrika menguntungkan orang Afrika, di mana sumber daya kami tidak hanya diekstraksi dan dikirim pergi. Dia menjadi sukarelawan untuk sebuah organisasi yang mempromosikan produk perdagangan yang adil, melihatnya sebagai cara praktis untuk membangun ekonomi yang lebih adil dari bawah ke atas. Pemerintah Afrika Selatan dengan otoritas moralnya yang unik sebagai negara yang secara damai membongkar rasisme sistemik, telah menjadi suara diplomatik utama dalam koalisi baru. Negara ini memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rekonsiliasi di panggung global. Namun, negara ini menghadapi tantangan domestik yang berat. Ketidaksetaraan yang melumpuhkan, pengangguran yang tinggi, dan korupsi tetap menjadi masalah yang terus-menerus. Seorang manajer pabrik di Johannesburg mengungkapkan kekhawatiran umum. Saya mendukung tujuan untuk lebih banyak berdagang dengan Brasil dan Indonesia. Tapi bisakah produk kami bersaing? Kita perlu memperbaiki krisis listrik kita, meningkatkan pelabuhan kita, dan meningkatkan keterampilan pekerja kita.
Ambisi global kita harus diimbangi dengan kerja keras di dalam negeri. Ketegangan antara suara internasionalnya yang kuat dan perjuangan internalnya mendefinisikan peran Afrika Selatan. Di seluruh benua, partisipasi Arab Saudi menyajikan narasi transformasi yang berbeda, namun sama-sama menarik. Seorang insinyur muda bernama Faisal yang bekerja di proyek Kota Megah NEOM melihat kemitraan dengan negara-negara selatan sebagai hal penting untuk rencana visi 2030 negaranya untuk melakukan diversifikasi dari minyak. Masa depan kita tidak bisa dibiayai oleh bahan bakar fosil selamanya, katanya. Kami berinvestasi besar-besaran dalam tenaga surya, hidrogen hijau, dan desalinasi air yang berkelanjutan. Perjanjian Santiago sangat selaras dengan visi ini. Kemitraan kami dengan negara-negara seperti Brasil dan Indonesia bukan hanya tentang politik, ini tentang berbagi teknologi dan investasi yang dibutuhkan untuk transisi hijau. Bagi Arab Saudi, perubahan ini merupakan pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri. Secara tradisional, merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Kerajaan ini sekarang secara aktif membangun serangkaian kemitraan yang lebih beragam. Langkah ini didorong oleh pengakuan pragmatis bahwa masa depan energi global dan pertumbuhan ekonomi terletak pada pasar dinamis di Asia dan Afrika. Tentu saja kerajaan ini menghadapi pengawasan atas catatan hak asasi manusianya dan beberapa mitra dalam koalisi secara pribadi menyatakan keprihatinan. Namun, komitmen kepemimpinan terhadap reformasi ekonomi dan sosial besar-besaran ditambah dengan sumber daya keuangannya yang sangat besar menjadikannya anggota yang sangat diperlukan, meskipun kompleks, dari negara-negara selatan yang sedang bangkit. Bagi Afrika Selatan dan Arab Saudi, poros baru ini adalah sarana untuk transformasi nasional mereka yang mendalam. Dunia pada pertengahan tahun 2025 berada di persimpangan jalan yang luar biasa. Tatanan pasca perang yang sudah mapan, dengan institusi dan dinamika kekuasaan yang kita kenal, tidak dapat disangkal sedang surut. Sebagai gantinya, sesuatu yang baru sedang lahir, didorong oleh kehendak kolektif negara-negara di belahan bumi selatan. Perjanjian Santiago, konferensi dunia baru di Jakarta, dan relokasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Nairobi bukanlah peristiwa yang terpisah. Itu adalah pilar-pilar dasar arsitektur global baru, yang bercita-cita untuk menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Energinya terasa, ambisinya sangat tinggi, dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, wilayah-wilayah terpadat di dunia sedang menentukan agenda. Koalisi yang sedang bangkit ini terikat oleh lebih dari sekadar keluhan bersama. Ia disatukan oleh mimpi bersama. Itu adalah mimpi tentang dunia di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan planet ini. Itu adalah mimpi tentang sistem global di mana seorang petani di Brasil, seorang pengusaha di Indonesia, dan seorang aktivis di Afrika Selatan memiliki suara yang setara dengan seorang bankir di London atau seorang pembuat kebijakan di Washington. Visi ini diperjuangkan oleh generasi baru pemimpin yang tidak terbebani oleh pertempuran ideologis Perang Dingin dan bersemangat untuk membangun kemitraan pragmatis untuk memecahkan masalah abad ke-21. Namun, seiring dengan meredanya euforia awal, tantangan besar di depan menjadi lebih jelas. Bisakah koalisi yang beragam ini mempertahankan persatuannya ketika dihadapkan pada ketidaksepakatan yang tak terhindarkan dan kepentingan nasional yang bersaing? Bisakah tujuan ambisius Perjanjian Santiago diterjemahkan dari kertas menjadi praktik, mengatasi oposisi domestik yang mengakar dan kompleksitas pasar global? Perjuangan internal di negara-negara seperti Brasil dan Afrika Selatan menyoroti jalan sulit dari aspirasi menuju kenyataan. Jalan ke depan akan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar, ketahanan, dan komitmen berkelanjutan terhadap prinsip kerjasama. Kekuatan-kekuatan mapan di utara menghadapi pilihan kritis mereka sendiri. Akankah mereka menolak pergeseran ini dan mencoba berpegang pada sisa-sisa tatanan yang memudar, berisiko konfrontasi dan isolasi? Atau akankah mereka mengakui realitas kekuatan global yang berubah dan mencari kemitraan sejati dengan Selatan yang sedang bangkit? Keputusan untuk tidak mengundang Amerika Serikat ke Jakarta adalah sebuah ujian, sebuah tantangan untuk memikirkan kembali sifat kepemimpinan global itu sendiri. Dunia sekarang menunggu untuk melihat bagaimana Washington, Brussels, dan ibu kota utara lainnya akan merespons. Peta lama dunia tidak lagi berlaku. Peta baru sedang digambar, dan garis-garis akhirnya masih belum pasti. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa masa depan akan dibentuk di banyak ibu kota, dalam banyak bahasa, oleh banyak orang.
Dunia menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya.